Halo, selamat malam. Selamat malam, Iya, dengan Pak siapa, Pak? dengan Iwan. Pak Iwan. Iya, Di mana Pak Iwan? di Bontang. Iya, silakan Pak Iwan. Nah, ini dokter saya mau nanya ya. Ya, Umur saya 52, ya, terus obesity ya di sekitar 100 kilo, ya, obesity, tinggi 167. ya, Hasil CT scan saya itu magnesium skor 4 sama penyumbatan terjadi di satu tempat 10%. berapa persen Pak? 10%. 10% ya. 10% ya. Nah, itu apakah bisa dihilangkan gitu? Oh, baik. Uh, uh. Jadi penyumbatannya di Kira-kira satu pembuluh ya Pak ya? Ada berapa pembuluh yang tersumbat? di satu aja, satu tempat. Satu pembuluh Satu, saja, baik. Di left artery apa gitu loh, dok, LAD. LAD berarti kiri itu Pak ya? Betul sekali. Iya, 10%, magnesium skornya 4. Ya, kalsium skornya 4 ya Pak ya? Baik. Menurut dokter, kira-kira bagaimana supaya bisa menghilangkan risiko untuk penyakit jantung tersebut, dok? Ya, baik. Mungkin butuh saran-saran, terus kira-kira apakah bisa hilang nggak penyebatannya itu? Masih, dok? Baik. Masalah. Ya, jadi pasien kita ini berusia 52 ya, Iya. dengan tadi masalah yang cukup 100 kilo. berat badan yang mungkin tidak terkontrol. Iya. Kadang-kadang ya masalah metabolisme ya, itu dari tubuhnya sendiri. Iya. Jadi begini, kalau kita melakukan pemeriksaan jantung secara non-invasif ya, ini kan CT scan koroner ini dia tidak memasukkan barang apapun ke dalam tubuh kita seperti halnya kateterisasi jantung. Iya. Jadi di scanning dari luar saja. Jadi tingkat keakuratannya itu juga tidak sebaik kalau kita lakukan kateterisasi jantung. Tapi keuntungannya dia tidak nyakitin. Nah, tadi kalau kita lihat kondisi Bapak ini, kalau itu penyempitannya itu cuma 10%, yaitu ada dua kemungkinan. Berarti memang pertama ya memang cuma 10% ada di situ, atau bisa juga kesalahan visual. Artinya kan alat ini kan ada keterbatasan Iya. juga sendiri ya, kalau cuma 10% itu. Tapi anggaplah benar ini 10%. Anggaplah benar 10% penyempitannya. Jadi pada intinya dengan mengendalikan faktor resiko, misalnya Bapak ini menurunkan berat badan, kemudian berhenti merokok, tidak minum alkohol, mengendalikan darah tinggi dan Olahraga, diabetesnya kalau ada, dan olahraga, per istilahnya pergerakan atau pertambahan dari plak dalam koronernya ini itu bisa kita hambat. Tapi apakah bisa dihilangkan? Saat ini penelitian itu belum banyak membicarakan tentang hal ini ya. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa golongan obat tertentu, obat anti kolesterol. Di sini misalnya golongan statin ya. Ya kita tahu ada simvastatin, ada atorvastatin. Itu selain fungsinya juga menurunkan kolesterol, dikatakan dia juga bisa menghambat pembentukan plak di dalam pembuluh darah koroner. Dan bahkan pada satu titik katanya bisa menimbulkan regresi atau mengurangi dari plak itu. Penimbunan plak tadi. Tapi ya memang tidak banyak gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita sulap gitu begitu saja bisa ngilangin Ya, gitu. Enggak, jadi artinya proses, ya? harus kita lihat secara holistik gitu ya. Oh, Semua apa yang pada satu pasien itu kan semuanya harus kita lihat gitu. Faktor risikonya semua harus kita kendalikan. Nah, kemudian masih ada hubungan dengan obesitas ya. Iya. Nah, jadi tadi kita sempat singgung mengenai gangguan tidur ya. Gangguan tidur, iya. Jadi memang penelitian itu juga mengatakan bahwa orang-orang dengan gangguan tidur atau orang-orang yang tidurnya kurang dari 6 jam satu hari, itu resiko penyakit jantungnya itu lebih tinggi di masa depan. Ya, orang-orang yang kurang tidur, kurang istirahat, itu mereka rentan terhadap serangan jantung lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidurnya cukup. Itu fakta pertama. Iya. Kalau kita kaitkan dengan obesitas, itu kadang-kadang tidur kan ada yang suka ngorok. Iya. Nah, kalau ngorok ini sebenarnya secara tidak langsung juga terkait dengan penyakit jantung. Jadi penelitian juga mengatakan bahwa orang-orang yang ngorok pada saat tidur, apalagi disertai obesitas, karena ngorok itu kan disebabkan adanya lapisan lemak yang menebal di dekat pita suara. Sehingga ini. Nah, jadi ternyata diteliti itu orang-orang yang ngorok disertai obesitas itu lebih rentan terkena penyakit jantung koroner, terkena gagal jantung maupun gangguan irama jantung.
Jadi ini juga orang-orang yang ngorok, badannya gemuk, mungkin harus check Perlu up lebih ini ya. intensif ya. Harus mengantisipasi secara lebih intensif juga. Hmm, mungkin untuk Pak Iwan ini solusinya ini Ya, artinya dia, Dia harus harus berusaha menurunkan- bagaimana menurunkan yang berat paling badan. jelas kan berat badannya bagaimana ketika- mendekati berat badan ideal. Tingginya tadi 167 iya, ya. 106, Ya, jadi kurang lebih berat badan idealnya sekitar 65 kilo. 65. Kalau gitu. Cukup berat juga perjuangannya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Ya, Pak. Kita harus berusaha. Ya, oke. Kita lanjutkan tadi, ini menyangkut tadi sudah menyinggung lagi gangguan tidur. Dokter menyatakan bahwa 6 jam ya, Iya. kurang dari 6 jam itu ya. Kurang 6 jam. Kalau jam tidur yang ideal itu gimana, Dok? Oh, kalau Ada jamnya nggak? enggak sih, tergantung. Karena kan ada orang yang Tergantung. shiftnya malam, dia tidurnya pagi. Yang penting pada intinya sih Itu enggak mempengaruhi misalnya dia banyak sejauh ini tidur yang saya tahu siang? enggak sih. Oh, Yang penting enggak dia ada ya? cukup istirahat aja. Cukup Kalau istirahat, jangan oke. memaksakan diri secara fisik. Mm-mm. Dan kemudian ada satu yang menarik nih. Ini baru juga nih tahun 2005. Jadi ada satu jurnalnya cukup terkenal juga, jurnal New England Journal of Medicine. Tahun 2005 itu dia menyebutkan ada satu sindrom, namanya sindrom patah hati. Jadi broken heart syndrome katanya ya. Jadi Ini ternyata bukan karena putus cinta gitu. bukan karena putus cinta. Jadi ternyata setelah diteliti itu dari orang-orang yang datang ke unit gawat darurat dengan keluhan sakit dada yang unik ya untuk serangan jantung. Jadi sakit dadanya itu khas untuk serangan jantung. Nanti Ternyata- ini kayaknya oh ya? gini, Dok ya. Kayaknya baik. menarik sekali. Itu tadi ya kita sudah menyinggung ke sindrom patah hati. Ya, Tapi sama kita tadi. mungkin perlu break sebentar. Oke, Karena silakan. ada informasi yang akan lewat berikut ini. Baik. Ya, baik pemirsa di rumah, kita akan istirahat sebentar karena ada informasi yang akan lewat berikut ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di sini.
Ya, baik pemirsa di rumah, kembali kami menjumpai Anda sekeluarga pada malam hari ini, di mana tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai hubungan stres dan penyakit jantung bersama dengan narasumber kita, itu Dr. Alexander Edo Tondas, spesialis jantung dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Untuk itu kami Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui pesawat telepon 23444 atau di 6776. Ya, baik Dr. Edo. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, tadi kita sudah bicara panjang lebar dan sekarang tadi udah sudah tahu. menyinggung masalah ini seru juga ini, ada sindrom patah hati. Jadi saya pikir tadi karena putus cinta gitu, ternyata sindrom patah hati mungkin apa maksudnya itu dong? Ya, jadi kan tadi udah terjawab kan? Iya. Kenapa istrinya Bang Thoyib tiba-tiba serangan jantung? Karena abangnya nggak pulang-pulang. Iya. Nah, ini sekarang ada yang menarik ini tahun 2005 ya tadi ya. Satu jurnal terkenal, New England Journal of Medicine, itu ada satu penyakit baru lah katakanlah yang disebut sindrom patah hati. Jadi ternyata dari orang-orang yang datang ke UGD Rumah Sakit Jantung itu dengan gejala yang khas nih, dia sepertinya serangan jantung gitu, sakit dada, napas pendek gitu ya, pokoknya mirip sekali dengan sakit jantung, dengan serangan jantung ya. Ternyata 2% dari antara orang-orang itu ternyata setelah diperiksa itu ternyata pembuluh darah koronernya normal, tidak ada plak, tidak ada otot jantung yang mati, seperti halnya serangan jantung. Oh gitu ya, Dok ya. Jadi orang normal pun bisa mengalami serangan jantung gitu. Nah ini akhirnya dokter. Gejalanya khas ya. Gejalanya khas, benar-benar persis kayak serangan jantung gitu. Nyeri dada. Mirip sekali. Nah, ternyata setelah selidik punya selidik, normal semua ya, koronernya normal, nggak ada sel otot jantung yang mati. Ternyata setelah diselidiki ini disebabkan oleh tadi mengerutnya pembuluh darah secara tiba-tiba, akhirnya aliran darah ke otot jantung itu berkurang secara sementara ya, dan akhirnya otot jantung ini seolah-olah seperti lumpuh gitu. Tapi bedanya dengan serangan jantung beneran, dia sifatnya bisa balik gitu, nggak menetap. Setelah misalnya stresnya itu berlalu, hilang, dia jantungnya bisa pulih kembali seperti semula. Ini makanya penyakit ini juga disebut stres kardiomiopati. Jadi penyakit otot jantung yang disebabkan oleh stres. Nah, jadi di sini kita lihat betapa eratnya ya hubungan antara stres, psikologi, status pikiran kita itu dengan jantung kita, gitu. Nah, jadi tapi saya cerita begini bukan berarti Anda lalai ya, dan bukan berarti Anda jadi lengah gitu. Jadi kalau Anda merasakan sakit dada, ya yang tadi seperti cirinya tadi yang saya sebutkan, biasanya dipicu oleh aktivitas. Terus kalau gejala serangan jantung itu kan sakit dadanya itu menetap, biasanya lebih dari 20 menit sampai setengah jam atau lebih, disertai keringat dingin, kadang-kadang disertai mual muntah, kadang-kadang menjalar ke lengan kiri, sakit dadanya itu, atau menjalar ke rahang, kadang-kadang nggak terlalu kerasa ya, seperti cuma pegel-pegel aja, atau rasa nggak enak, kesemutan di tangan gitu. Nah, sebelah kiri penjalarannya. Nah, Anda harus hati-hati, segera ke UGD gitu. Ya, karena tadi sindrom patah hati cuma 2%. Sedangkan 98%-nya itu serangan jantung beneran gitu.